bisnis itu kan tidak selalu lancar, Ya. kadang ada hambatannya. Misalkan sampai sekarang kan kita mengenal piutang Ya, dalam berbisnis, ya. idolakan Nabi Muhammad ya, Sallallahu Alaihi Wasallam, Ya. dan suami saya sendiri lebih ke bukan bisnisnya, Ya. tapi lebih ke sosok kepemimpinannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para Tribuners dimanapun berada, jumpa lagi dengan saya Lisma di acara Women's Corner yang tayang setiap akhir pekan. Hari ini kita selalu kedatangan narasumber yang istimewa, yaitu para perempuan-perempuan yang hebat. Kali ini adalah bidangnya adalah seorang entrepreneur, seorang wirausaha muda yang juga seorang perempuan. Oke, kita kenalan dulu dengan narasumber kita. Beliau adalah Mbak Irna Agustin, SIKOM, CEC, CRBC. Beliau adalah wirausaha, Direktur Cikal Permas Indonesia, dan juga owner dari Alisa Marsha. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Mbak Irna. Waalaikumsalam. Sehat? Sehat, alhamdulillah. Ceria sekali. Semangat selalu. Semangat selalu. Ya, ya, Mbak Irna ini sempat berpindah-pindah kota, dan kali ini balik lagi ke kota Palembang ya Mbak ya? Iya, alhamdulillah. Iya, oke. Apa kabar Mbak Irna? Luar biasa. Terima kasih sudah diundang hadir ke sini. Iya, oke, sesuai dengan tema kita adalah menggali tentang bagaimana kisah sukses dari Mbak Irna yang ternyata jiwa entrepreneurnya itu sejak dari SD. Luar biasa kan? Gimana nih Mbak Irna, sebelum kita mulai menggali tentang bagaimana kisah Mbak Irna menjadi seorang entrepreneur, mungkin boleh kenalan dulu deh Mbak Irna supaya mengingatkan para netizen kita. Silakan Mbak. Selamat malam para pendengar dan penonton. Perkenalkan, nama saya Irna Agustin. Saat ini saya berusia masuk ke 38 tahun. Saya ibu dari 2 orang anak. Dan saat ini saya sebagai direktur dari PT Cikal Permas Indonesia. Iya, Direktur PT Cikal Permas Indonesia ini ada bergerak bidang apa Mbak? Kita bergerak di business consulting untuk mengajar leadership, manajemen, dan sebagainya, dan juga bergerak di bidang pengadaan perlengkapan kantor, gitu kan, hotel, pabrik, dan juga kita ada industri. Basicnya di kota? Di Sumatera Selatan. Sumatera Selatan, oke. Ya Mbak, sebenarnya menjadi seorang wirausaha ini apakah memang cita-cita, passion, atau seperti apa Mbak? Boleh cerita sedikit? Saya dari kecil tuh punya 3 cita-cita. Oke. Iya. Yang pertama, melihat kedua orang tua saya pengusaha dan juga bekerja abdi negara. Jadi saya ingin mencoba menjadi pengusaha, kemudian saya juga ingin menjadi seorang perbankan dan juga abdi negara. Di umur 38 tahun ini alhamdulillah ketiganya sudah saya coba. Terwujud ya? Terwujud alhamdulillah. Dan begitu cepat ya, nggak nunggu-nunggu lama, ternyata semua tiga-tiganya udah tercapai. Karena dari kecil saya tuh melangkah itu ada tujuan, ada visi apa yang harus dikerjakan, kayak blueprint kehidupan. Setahun, 5 tahun, dan 10 ke depan tuh apa yang harus dikerjakan. Nah, menariknya nih netizen, ternyata Mbak Irna ini memang karena mungkin diilhami oleh orang tua yang memang wirausaha ya. Passion Mbak Irna di bidang bisnis juga sejak kecil nih. Boleh cerita seperti apa nih? Usaha apa sih yang dimulai sejak usia sekolah dasar ya? Iya, sekolah dasar. Jadi terinspirasi dari orang tua, tapi saya memilih bisnis yang berbeda. Waktu SD sesuai kemampuan anak SD, karena saya memulai bisnis itu mandiri, tidak menyertakan orang tua dalam prosesnya. Ya mulai saat itu apa yang menjadi peluang saat sekolah lagi musim low sleep yang kertas-kertas bergambar yang dijual di depan SD, jadi saya mulai jualinnya. Kemudian saya tuh menikmati bisnis dengan hobi. Saya hobi mengoleksi komik, kemudian saya buka penyewaan komik seperti itu. SMP
SD, SMP sempat vakum karena sibuk di ekstrakurikuler. SMA saya buka jasa pengetikan seperti itu, terus konsultasi. Waktu itu saya SMK, jadi bikin kayak tugas-tugas akhir, itu konsultasi tugas akhir, terus jasa pengetikan. Dan juga saya selain bisnis tuh aktif freelance, mengikuti pekerjaan yang misalkan kayak di pariwisata seperti itu kan. Idenya dari mana tuh Mbak? Misalnya tadi, mau jualan, apa itu yang terbayang di pikiran seorang anak kecil SD itu apa sih sebenarnya? Saya senang mencari uang ya. Jadi walaupun dapat dari orang tua tuh, kalau dapat uang dari hasil kerja sendiri tuh ada kepuasan. Kepuasan yang berbeda. Kepuasan ya? yang berbeda. Seperti itu. Sama seperti waktu kuliah, saya bekerja sambil kuliah. Waktu bekerja IPK saya sampai 3,93. Waktu saya bekerja itu IPK saya turun jadi 3,87. Tapi saya berpikir kalau saya hanya kuliah, saya dapat ilmunya di bangku kuliah saja. Tapi kalau saya sambil bekerja, saya mendapatkan 2 ilmu. Ilmu di pendidikan dan juga ilmu praktek langsung, dan itu menjadi pengalaman nyata. Jadi saya toleransi nilai saya menurun tapi masih masuk kumlot seperti itu. Padahal bedanya cuma 0,0 sekian. Tapi ada rasa ini juga ya? Ada rasa terhentak karena dari kecil agak kompetitif seneng seneng juara, seneng memacu diri, untuk upgrade terus melakukan yang terbaik. Seperti ada kepuasan tersendiri di situ. Ya, dan ternyata bisa dijalanin ya, kuliah sambil kerja ya. Kuliah sambil kerja, jadi dapat penghasilan, tapi juga nilainya terjaga seperti itu. Luar biasa. Dinikmati tapi. Oke, ada momen yang sampai sekarang nggak kelupaan nggak? Ada nggak Mbak? Misalnya waktu SD ada ya itu tadi perjalanan yang nggak terlupakan sampai sekarang. Mungkin boleh jadi diceritain. Yang lucunya waktu SD ya, bisnis itu kan tidak selalu lancar, kadang ada hambatannya. Misalkan sampai sekarang kan kita mengenal piutang dalam berbisnis. Itu saya sudah mengalami waktu SD, ada piutang dengan teman. Jadi kita harus tagih ke rumahnya. Mengalami ya? Mengalami waktu SD, tapi secara mandiri, tidak meminta bantuan orang tua saat itu, agar bisnis saya tetap berjalan keuangannya. Saking ya? Iya. Jadi business is business, friend is friend. Dan itu bisa tertagih dengan strategi bagaimana pertemanan dan bisnis itu tetap berjalan. Jadi sampai masih teringat dengan saya itu pengalaman itu ya. Iya. Saya juga mungkin nggak kelupaan juga tuh ya sampai nagih gitu ya. Ya, jadi profesional, berteman, berbisnis itu dijalanin dari SD sampai sekarang. Berarti memang jiwa ininya ya, memanage keuangan itu memang benar ini ya. Terbangun sejak SD. Oke Mbak. Nah, saya juga sempat baca CV-nya Mbak Irna ini, ternyata dalam perjalanan beliau ini yang tadi ya pengen jadi kerja kantoran ternyata juga terkabul. Sempat sebagai ASN atau dulu sekarang ASN, dulu PNS. Nah itu ceritanya seperti apa tuh Mbak Irna? Iya, sebelum PNS kan saya pernah di perbankan. Oh, di perbankan dulu. Waktu semester 5 ada perekrutan murid berprestasi, kemudian alhamdulillah saya lulus di perbankan. Kemudian juga karena basic orang tua, abdi negara, keinginan orang tua kan ingin kita seperti orang tua, jadi waktu itu saya mengikuti tes tersebut, bakti saya untuk orang tua sekaligus tes kompetensi saya kan, tapi alhamdulillah lulus dan sesuai minat saya di keuangan saat itu. Di mana tuh daerah? Provinsi? Waktu itu di Kabupaten Manggar Belitung Timur. Saya waktu itu sedang bertugas perbankan di daerah Bangka Belitung, dan waktu mengikuti tes saya mengambil bidang yang saya minati. Nah, jadi kalau kita menikmati apa yang kita minati itu kita bisa sepenuh hati belajar dan mengerjakannya. Alhamdulillah lulus yang saya ambil saat itu di keuangan di PPKAD. Sempat berkarir sampai berapa lama Pak? Saya waktu itu memutuskan resign waktu Prajab.
Jadi sebelum masih Prajab, ya Prajab waktu itu, karena waktu itu kondisinya lagi hamil, suami jauh, jadi ada 3 hal yang memutuskan tuh. Pertama, karena saya dari awal kalau sudah menikah ingin mensupport karir suami. Yang kedua, saya ingin mengurus anak-anak waktu balita, saya urus sendiri. Dan yang ketiga, saya merasa passion saya bukan setelah memasuki itu kali ya. Setelah setahun passion saya bukan di sini, jadi saya memutuskan resign. Oleh karena alasan ada pertentangan nggak waktu itu antara mau resign atau enggak? Tadi kan keluarga juga mensupport untuk sebagai abdi negara tadi ya Mbak. Ada masa-masa sulit nggak pilihan itu? Wah, bikin heboh ya. Bikin heboh gimana? Jadi ya banyak sekali ya pertentangan daripada persetujuan. Namun saya yakin niat saya baik, karena niat saya baik, insya Allah langkah yang saya ambil ini baik untuk saya dan keluarga saya. Prosesnya panjang Mbak untuk resign itu, akhirnya alhamdulillah, tapi akhirnya sempat tidak disetujui, tapi saya berusaha oleh pemerintahan setempat. Iya, oleh pemerintah setempat karena disayang saat itu. Dan saya mendatangi langsung, menjelaskan kondisinya, dan alhamdulillah diterima. Jadi mundur baik-baik saat itu. Dan masih berkomunikasi sampai sekarang. Tapi sampai sekarang nggak nyesel kan Mbak? Enggak, alhamdulillah nggak nyesel. Nggak nyesel. Jadi memang mungkin itu bagian dari perjalanan hidup tadi ya Mbak ya. Oke, nah saya juga tahu Mbak Irna ini juga aktif di bidang organisasi. Kebayangkan sibuknya, ada ngurusin perusahaan, kemudian ngurusin anak dan keluarga juga. Nah ini ternyata juga sibuk di organisasi HIPMI kalau sekarang ya Mbak. Ya. Apa sih yang membuat Mbak aktif dalam bidang organisasi? Apa sih yang dicari? Padahal udah sibuk kan? Gimana Mbak? Saya berorganisasi ini saat berbisnis. Dulu waktu SD sampai kuliah saya sibuk mencari uang sambil belajar. Tidak sempat berorganisasi. Ada hal yang kurang dalam diri saya. Nah uniknya Mbak, di organisasi HIPMI ini yang bergabung ini para pemimpin, para owner. Jadi dan saat di organisasi kan saya diamanahkan menjadi salah satu pejabat di organisasi. Tentunya ini hal yang berbeda dengan kita memimpin di perusahaan sendiri dengan di organisasi, dan itu menjadi tantangan saya. Bagaimana memimpin para pemimpin? Artinya kan kita harus menurunkan ego, kemudian juga belajar upgrade diri. Jadi tujuannya juga gimana bekerja dengan tim yang besar, para pemimpin-pemimpin, kita dapat belajar di organisasi tersebut, dapat berkolaborasi dan mendapatkan networking, seperti itu alasannya. Iya. Jadi di HIPMI ini kan tidak hanya memang berisi orang-orang muda ya, namanya Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Berarti memang pengusaha-pengusaha yang umurnya di bawah 40 ya Mbak ya, kalau gitu ya. Nah, apa sih keuntungannya Mbak? Terutama untuk perempuan ya, kan di luar sana mungkin banyak pengusaha-pengusaha perempuan ya. Seperti apa, boleh cerita Mbak? Setelah Mbak dapat masuk di HIPMI, kemudian juga terkait dengan usaha yang Mbak lakukan. Jadi di organisasi ini seperti sekolah, Mbak. Sebenarnya sekolah interaksi dengan para pembisnis sebelum kita terjun dengan para pembisnis di luar organisasi. Kan kalau di organisasi ini kita anggap saudara. Tapi serunya karena di organisasi ini wanitanya sedikit, tapi dalam membuat program kerja, dalam debat diskusi tidak melihat gender, ada sisi lain yang keluar. Jadi kita lebih, sebagai wanita ini kita harus lebih struggle, mental kebentuk seperti itu, dan juga lebih kuat jadinya kan. Kita juga bisa mendapatkan vendor-vendor supplier kita seperti itu kan. Jadi bisa berkolaborasi, bisa bersinergi dengan saudara-saudara kita yang tentunya kita sudah tahu backgroundnya bagaimana. Jadi lebih mendapatkan trusted vendor seperti itu. Jadi bisa kan, kalau
kerja seperti sholat, kalau sendiri pahalanya beda, kalau Iya, misalkan jamaah pahalanya beda, ya bisnis sendiri profitnya beda, kalau kerja sama profitnya lebih besar lagi, seperti itu. Ya, itu salah satu keuntungan ya. Keuntungan dalam berorganisasi. Tapi memang sedikit Mbak di HIPMI, perempuan? Iya, perempuannya sedikit, jadi saya bisa berserikan di Tapi organisasi. kalau membina kan HIPMI salah satunya membina pengusaha-pengusaha ya. Apakah banyak pengusaha-pengusaha perempuan seperti Mbak? Kalau dari sisi tadi ya, melihat dari HIPMI-nya. Dari HIPMI-nya. Kalau awal-awal sedikit ya wanita ya yang masuk di organisasi ini. Mayoritas laki-laki ya. Tapi di situ letak serunya. Bagaimana emansipasi wanita ya berperan di organisasi tersebut, dan bisa kita memimpin laki-laki ya, tapi kita juga bukan memimpin sih, bersanding, lebih tepatnya bersanding bersama-sama membangun organisasi ini sesuai dengan visi misi organisasi, dan menginspirasi wanita lainnya agar berbisnis dan bergabung di organisasi HIPMI. Jadi sekarang udah banyak wanita-wanita yang bergabung. Lagi nih HIPMI pusat ya Mbak, berarti membawahi seluruh Indonesia ya, keanggotaan tadi sesuai dengan ini ya bagian dari bidang Mbak ya? Iya, saya 2 periode di HIPMI Kota Palembang. Karena usia udah mau pensiun di organisasi, alhamdulillah saya ditarik ke pusat di bidang OKK untuk membantu yang di beberapa provinsi dan kota-kota lain. Jadi kalau pensiun di HIPMI Mbak naik kemana? Himpunan Pengusaha Indonesia ya? Namanya? Kita saya Dewan Penasehat, biasanya menjadi HIPMI. Kirain ada himpunan yang di atasnya, enggak terhubung ya? Enggak terhubung. Tapi kita menjadi penasehat, seperti itu, menjadi HIPMI senior, seperti itu, berhubungan sama senior-senior yang sudah berhasil. Nah, oke Mbak. Dalam Mbak mengembangkan usaha tadi seperti owner dari Alisa Marsha, kemudian tadi Cikal Permas Indonesia, ada sosok panutan idola dalam bidang entrepreneur ini ada nggak? Seperti apa Mbak? Kalau saya mengidolakan Nabi Muhammad ya, Sallallahu Alaihi Wasallam, dan suami saya sendiri. Lebih ke bukan bisnisnya, tapi lebih ke sosok kepemimpinannya, sosok dalam berdagangnya. Seperti Nabi itu, Muhammad kan memang juga seorang pedagang kan sebelum sebagai Rasul ya. Jadi mungkin dari sisi keteladanannya. Keteladanannya seperti itu, kepemimpinannya, kalau kesabarannya. Sosok ini pebisnis Indonesia mungkin atau yang internasional? Belum ada yang khusus, tapi saya suka orang-orang yang cerdas, pintar untuk diambil sosok bagaimana memanage perusahaannya, bagaimana berinteraksi dan mengembangkan bisnisnya, seperti itu. Yang spesial belum ada. Orang kan melihat Mbak Irna sukses dalam bidang usaha di HIPMI, sebagai pemimpin bidang yang baik, kemudian juga usaha maju. Kira-kira pernah mengalami kegagalan Mbak yang mungkin bisa di-sharing kepada netizen? Ada nggak sih orang yang sukses terus gak ada kegagalan? Mbak Irna mengalami nggak itu kegagalan? Itulah tantangan di dunia bisnis ya Mbak ya. Kalau kita nyebutnya bukan kegagalan, tapi ujian naik kelas. Biasanya kalau ada ujian, saya anggap ini untuk saya upgrade. Jadi nilai budaya kita di perusahaan itu fokus pada solusi. Jadi pernah ada kejadian karyawan saya salah memberikan harga untuk kita kerjasama, dan itu tidak bisa kita revisi karena sudah terbit 1000 katalog. Jadi tidak mungkin kita revisi kan saat itu. Kalau kita revisi kita harus menanggung biaya katalog. Kalau kita lanjutkan kita rugi karena salah harga. Di situ, di pembisnis ini sesuatu hal harus cepat Mbak. Harus cepat diputuskan. Jadi bagaimana mengatasi, jadi saya selalu membangun ke tim itu, kita fokus gimana penyelesaiannya. Seperti itu. Agar proyek ini tetap berjalan, tapi kita tidak rugi. Jadi kita cepat berpikir, waktu itu saat itu bahan bakunya yang harus kita
cari sumbernya, tapi tidak mengurangi kualitas. Karena kita kualitas nomor satu kelebihan kita. Itu kita cepat bergerak semua tim mencari sumber vendor bahan baku yang lain, dan kita dapat yang harganya lebih di bawah yang seperti biasa, dan kita nggak tahu itu sebenarnya ada. Jadi kan menjadi hikmah. Akhirnya kita bisa menjalankan proses kerjasama itu tidak rugi, tapi ke depan lebih untung. Saat itu karena kita udah tahu ya. Iya, jadi makanya saya selalu kalau mendapat ujian ini ada ujian ini harus diselesaikan ujiannya untuk naik kelas ke berikutnya, seperti itu. Jadi kalau pengusaha tuh nggak ada rasa gagal ya. Iya, tidak ada kata gagal. Ini ujian, rintangan, ujian, cobaan yang harus dihadapin. Iya, seperti itu. Dan itu menjadi napas kita supaya lebih upgrade, ada perubahan, tidak santai di zona nyaman seperti Jadi itu. ini mungkin juga harus jadi pegangan untuk yang para UKM ya Mbak ya, mungkin usaha-usaha mikro yang mau jalan. Ada apa nasihat buat teman-teman gitu Mbak? Jangan cepat putus asa. Harus sebagai business owner atau pemimpin, karena kita menjadi contoh panutan itu kita harus terus belajar, terus juga kuat mental, dan satu lagi jujur Mbak. Kalau kita menjadi pembisnis yang jujur itu jangka panjang dengan relasi-relasi kita. Kita selalu mengutamakan kejujuran dan kualitas seperti itu. Ya, karena orang kan nggak pakai kita sekali gitu kan Mbak. Iya, jadi bisa berkali-kali. Kalau kita ada hambatan bisa bernegosiasi karena tahu kita jujur dalam hal yang kita tawarkan seperti itu. Iya, itu resep yang sangat bagus ya buat teman-teman yang punya usaha, walaupun yang kecil, yang besar, maupun yang menengah ya Mbak ya. Nah, dari kesibukan-kesibukan Mbak ini ada ngurusin usaha, ngurusin organisasi. Nah, bagaimana waktu buat keluarga nih Mbak? Gimana nih bagi waktunya ini? Jadi saya belajar di bisnis ini, di organisasi, kita pemimpin ini sebagai pemutus. Karena pemutus bukan kadang bergerak langsung di bawah, kadang juga sebagai pemutus saja untuk otorisasi delegasi ke tim. Saya membuka lapangan pekerjaan baik di kantor maupun di rumah. Jadi saya tetap memantau tetap juga mengurus keluarga, bisnis, organisasi, misalkan kayak di rumah, hal-hal yang bisa diotorisasikan ke tim saya otorisasikan. Namun untuk sisi anak dan suami saya masih pegang sendiri, karena sentuhannya beda. Kalau untuk organisasi kita membentuk tim, jadi saling membahu, tidak one man show, jadi kerjaannya tugas-tugasnya bisa dibagi-bagi. Bisnis juga seperti itu, kita membuat tupoksi masing-masing, membuat struktur organisasi, jadi ketiganya bisa dijalanin karena kan kita bertim baik di rumah tangga, organisasi maupun di bisnis. Ya, jadi faktor kepercayaan juga kepercayaan, dan saya selalu membuat schedule Mbak, jadi seminggu sebelumnya tuh udah ada jadwalnya, kadang sebulan sebelumnya, jadi sudah ada jadwal-jadwalnya. Tersusun ya, tersusun rapi. Oke, nah Mbak, ini kembali ke ini tadi kan acara ini supaya bisa menginspirasi di luar sana supaya punya gambaran seperti apa membuka usaha. Nah, Mbak punya pesan nggak untuk teman-teman yang mungkin baru menjadi startup, kemudian bagaimana anak-anak muda, kan sekarang anak muda kan didorong untuk membuka lowongan kerja, tidak hanya melamar pekerjaan, seperti apa Mbak sarannya dan nasihatnya buat teman-teman kita? Untuk anak muda jangan gengsi jualan, terus juga sabar, berproses, bertumbuh. Bisnis itu baiknya naiknya bertahap-tahap, jadi jangan langsung cepat naik, karena ibarat pohon kalau kita mulai nanam dari bibitnya, ketika bisnis bertumbuh itu akarnya kuat dibanding kita langsung membeli pohon langsung ditanam di bisnis kita, seperti itu sih. Jadi bertahap, bersabar, jangan cepat menyerah, melihat peluang, terus juga dalam hal-hal yang tidak sesuai keinginan kita langsung cepat membuat perubahan. Jadi kalau misalnya kita buat plan A langsung ke plan B, seperti itu. Nah, kalau membuka bisnis Mbak,
menurut Mbak apakah penting passion, modal atau relasi nih? Ini kembali ke personal masing-masing. Kalau saya pribadi ke passion dulu. Kenapa? Minat kita dulu. Minat kita dulu. Karena kalau kita senang, kita sepenuh hati menjalaninya seperti itu. Dan kalau kita sayang-sayang ini kan kita akan berusaha menjaga apa yang kita sayang ini kan supaya tetap bertahan, tetap bertumbuh. Kemudian relasi. Nah, dengan relasi kita bisa mendapatkan kan investor atau kerjasama seperti itu. Jadi menurut saya tuh yang pertama passion, yang kedua relasi. Modal terakhir. Justru orang berpikirnya modal dulu tuh, sukanya ya biasanya. Itu ternyata kebalik ya Mbak. Makanya tadi saya bilang tanam bibit tuh dari bibit dulu. Karena kalau beli pohon besar dengan beli bibit kan beda harganya. Sama seperti modal, kalau dari strategi bisnis saya mulainya dari kecil dulu seperti itu. Kemudian mencari relasi dulu, dari relasi dari modal yang kecil menjadi besar. Jadi diputer-puter modalnya seperti itu. Kalau misalnya melihat tren tuh Mbak, misalnya tren lagi makanan Korea nih, mau masuk situ, mau buka usaha itu bakal lama nggak sih Mbak yang model-model tren gitu? Melihat usaha yang ngelihat kita trennya lagi gini itu termasuk beresiko atau enggak Mbak? Kembali ke strategi bisnis owner masing-masing. Kalau saya lebih senang menciptakan sesuatu hal yang baru untuk dilirik. Jadi kompetitornya tidak banyak. Nah, tapi dibutuhkan. Nah, kebutuhan dari masyarakat apa? Jadi tidak idealis ide ini karena kita suka, tapi sesuatu hal yang tidak ada tapi dibutuhkan. Jadi kan kita tidak ada kompetitor dan menjadi founder seperti itu. Boleh mungkin ya Mbak. Boleh kembali tentang tren ya. Tren. Saya menikmati tren-tren itu, ikut makan, tapi tidak membuka bisnis. Tapi mungkin lebih diteliti apakah memang passionnya ke situ gitu ya Mbak. Karena kalau semua pengusaha FOMO nanti pembelinya siapa seperti itu kan. Jadi kita main di sisi lainnya. Nah, jadi dari cerita-cerita panjang kita tadi udah passion jadi PNS udah, jualan kecil-kecilan udah, sekarang udah jadi owner, sudah jadi direktur. Apalagi sih mimpi besar Mbak Irna ke depannya? Masih banyak hal yang ingin saya coba. Karena kita hidup kan harus selain bertambah umur, berkembang keahliannya. Saya pengen jadi profesional coach, menjadi pengajar profesional untuk yang mulainya, karena saat ini sering diundang untuk mengajar startup, pengennya kemudian upgrade menjadi smart up, kemudian menjadi scale up. Kedepannya pengen pengusaha yang lebih besar lagi. Jadi kalau saya mau mengajar orang besar, saya juga harus tumbuh besar. Jadi di situ mimpi besarnya. Wah, jadi terus bergerak. Tidak gampang puas tadi ya Mbak. Dan pengen mengajar, berarti pengen membagi ilmu ya Mbak ya. Karena yang udah dijalanin ya. Karena kalau mengajar kan, apalagi kita praktisi, kita harus mencontohkan di bisnis kita sebelumnya. Jadi itu juga motivasi saya. Sebelum mengajar, saya harus mengajar orang lain, saya harus mengajar diri saya sendiri dan tim saya sendiri. Jadi pengajar. Itu juga ini supaya ilmunya tuh sampai jadi katanya pahala yang tidak terputus ya Mbak ya. Ilmu yang bermanfaat. Seperti teladan Rasulullah. Oke Mbak, nah ini mungkin teman-teman masih ingin berhubungan, misalnya pengen melihat aktivitas Mbak Irna, itu boleh kita follow kemana nih? Untuk media sosialnya mungkin Mbak Irna silakan. Untuk media sosial yang di PT Cikal Permas, ada PT Cikal Permas Indonesia, ada juga yang lebih lengkap Irna Group, ada juga Alisha Marsha Indonesia, ada juga Instagram saya pribadi Irna The Story. Itu ada semua tuh di IG, ada Instagram, websitenya ada, Instagramnya ada, media udah sosialnya digital juga ya. Digital, iya. Nah ini terakhir mungkin buat sekali lagi Mbak Irna, kalau pengen kasih pesan-pesan buat teman-teman di luar sana, bagaimana memulai usaha dan juga bagaimana agar usaha itu tetap langgeng, silakan Mbak Irna. Terutama untuk kita kaum perempuan. Kita tips saya tuh bergerak,
bisnis itu bergerak, oleh karena itu kita harus bergerak dan jangan lupa terus belajar, jangan pernah berpuas diri, teruslah men-challenge diri agar terus bertumbuh lebih baik. Saya VS saya. Iya, terima kasih. Wah, tepuk tangan deh buat Mbak Irna. Mbak Irna, terima kasih kehadirannya di studio Geraha Tribun. Semoga bincang-bincang kita ini menginspirasi teman-teman, terutama kaum perempuan untuk tidak berputus asa, tetap berusaha, tetap bergerak, kata Mbak Irna tadi ya. Terima kasih Mbak Irna, selamat malam. Selamat malam. Demikian teman-teman Tribuners, acara kita di Women's Corner, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.